menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke kawasan Afrika dilanjutkan dengan mengunjungi Dar es Salaam, Republik Persatuan Tanzania. Kunjungan ini menjadi kunjungan pertama Presiden Indonesia ke Tanzania dalam 30 tahun terakhir setelah kunjungan Presiden Soeharto di tahun 1991. Kehadiran Presiden Jokowi di Tanzania disambut secara kenegaraan oleh Presiden Samia Suluhu Hassan di Dar es Salaam State House. Cuaca cerah tepi pantai mengiringi upacara penyambutan kenegaraan. Tiba sekira pukul 10 waktu setempat atau 14 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Jokowi disambut secara langsung oleh Presiden Samia di halaman depan Dar es Salaam State House. Kedua pemimpin negara kemudian mengikuti jalannya upacara penyambutan dengan iringan lagu kebangsaan masing-masing negara, serta 21 dentuman meriam kehormatan. Setelahnya Presiden Jokowi dipersilakan oleh Presiden Samia untuk melakukan inspeksi pasukan. Setelah upacara selesai, kedua pemimpin negara tampak memperkenalkan delegasi masing-masing, kemudian dilanjutkan perjalanan menuju gedung Kikwete Hall, Dar es Salaam State House untuk menandatangani buku tamu. Sepanjang jalan menuju lokasi penandatanganan buku tamu, Presiden Jokowi bersama Presiden Samia diiringi oleh tarian tradisional Tanzania. Kemudian Presiden Jokowi dan Presiden Samia melaksanakan pertemuan tatap muka atau titi-a-titi untuk selanjutnya bergabung bersama delegasi masing-masing negara untuk melaksanakan pertemuan bilateral. Kepala negara menilai bahwa Afrika dan Indonesia memiliki hubungan kuat yang telah terbangun sejak lama. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengajak Presiden Samia untuk terus memperkuat solidaritas dan kolaborasi antar negara berkembang melalui semangat yang pernah dimiliki dalam momentum bersejarah Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebut bahwa negara-negara selatan global mencapai 85% populasi dunia. Oleh karenanya, Presiden menilai bahwa sudah seharusnya suara dan kepentingan negara-negara selatan global harus didengar oleh seluruh dunia. Suatu kehormatan bagi saya berkunjung ke Tanzania untuk pertama kalinya. Akar sejarah hubungan Indonesia dan negara-negara Afrika sangat kokoh sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan Gerakan Non-Blok tahun 1961. Spirit Bandung harus terus kita pertebal untuk solidaritas dan kolaborasi antar negara-negara di Global South harus terus diperkokoh. Global South berisikan 85% populasi dunia sehingga seharusnya dunia mendengarkan suara dan kepentingan negara-negara di Global South termasuk hak untuk melakukan lompatan pembangunan. Dalam pertemuan tadi kami membahas beberapa hal. Yang pertama, Indonesia mendorong dibentuknya Preferential Trade Agreement untuk semakin mengoptimalkan potensi perdagangan bilateral kedua negara yang tahun 2022 naik 20,7%. Yang kedua, Indonesia ingin meningkatkan investasi di Tanzania termasuk pengelolaan blok gas Menasi B oleh BUMN Indonesia, serta pengelolaan gas alam menjadi bahan kimia dan pupuk. Kerjasama ini sangat strategis dan akan memperkokoh kerjasama antar negara berkembang. Selain itu, saya mengusulkan dibentuknya Bilateral Investment Treaty untuk menjamin perlindungan dan kelangsungan investasi kedua negara. Yang ketiga, Indonesia berkomitmen menjadi bagian dalam membangun ketahanan kesehatan Tanzania. Perusahaan farmasi Indonesia akan mengekspor produk perdananya di Tanzania sebagai bentuk kontribusi memenuhi kebutuhan produk farmasi di Tanzania. Yang keempat, Indonesia akan melakukan walk the talk, mewujudkan kolaborasi konkret dengan Afrika. Indonesia sedang merampungkan grand design pembangunan 5 tahun ke depan untuk Afrika, dan salah satunya melalui rencana revitalisasi Farmer Agriculture and Rural Training Center di Morogoro, Tanzania. Dan sebagai penutup, saya mengundang Presiden Samia Hassan untuk berkunjung ke Indonesia. Turut mendampingi Presiden yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk Republik Persatuan Tanzania Triyogo Jatmiko. Tim Eljon Media melaporkan.